Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih latar belakang psikologis hingga seseorang anak remaja sampai tega melakukan kekerasan hingga pembunuhan terhadap ayah dan neneknya, kita akan tanyakan langsung pada ahli psikologi anak Novita Tantri. Selamat siang, Mbak Novita. Selamat siang, Mbak Putri, Mbak Zinka. Ya, Mbak Novita, bagaimana sih Mbak kita mengetahui atau mendeteksi dini perilaku anak ini yang mungkin ada tendensi melakukan hal-hal ekstrim? Baik, ini disebut dengan intervensi dini ya. Jadi kalau salah satu ada konflik yang berkepanjangan di dalam keluarga, jangan nunggu terlalu lama, karena kalau sampai relasinya rusak, nanti komunikasinya sulit. Lalu yang kedua, kalau ada gangguan perilaku keseharian yang biasanya normal, itu lalu berubah, misalnya lebih diam, lebih murung, ada gangguan makan di sana, ada gangguan tidur di sana, gitu ya, hobi yang paling disukai jadi tidak suka lagi. Ini ada gejala, ada tanda-tanda yang orang tua harus waspada dan orang tua harus sensitif. Yang ketiga, harus dilihat juga bagaimana anak-anak ini dengan tekanan pertemanan yang disebut dengan peer pressure, Mbak Putri, Mbak Zinka. Peer pressure itu di usia remaja. Di usia remaja kalau kita lihat di sini Ananda MAS 14 tahun punya yang disebut dengan pencarian jati diri. Atau bisa jadi dia mengalami apa yang disebut dengan krisis identitas. Jadi bukan anak-anak lagi tetapi juga bukan orang dewasa. Badannya tinggi. Jadi kalau kita lihat sekarang MAS usianya 14 tahun tapi tingginya udah tinggi banget, Mbak. Itu kurang lebih 170, 175 tingginya. Mungkin di atas rata-rata anak seusianya. Lalu yang lain, paparan kekerasan, pengaruh media sosial, pengaruh tontonan yang ditonton, permainan game yang dimainkan, ini juga perlu mendapatkan pengontrolan pengawasan khusus dari orang tua. Karena apa yang ditonton bisa mempengaruhi behavior atau perilaku daripada seorang anak kalau kita bicara remaja ini secara spesifik. Lalu juga lihat ada nggak adiksi, jadi perilaku adiktif dalam arti misalnya ada judul gitu ya, judi online, mungkin ada pengaruh obat-obatan, nafza, alkohol misalnya di sana. Tapi kalau dalam hal ini Ananda MAS kita tahu hasil daripada tes urinnya adalah negatif. Jadi untuk preventif Mbak, karena memang tidak mudah menjadi orang tua, sangat butuh orang tua untuk hadir bagi anak-anaknya dan belajar ilmu parenting dan keterampilan bagaimana menjadi orang tua. Oke, Mbak Novita, kalau dari pelaku ini sendiri dari MAS, Mbak Novita melihat ini masuknya bagian mana nih Mbak? Apakah memang lagi krisis identitas, mencari jati diri, atau ada faktor lain mungkin yang Mbak Novita temukan? Baik Mbak Putri, Mbak Zinka, ini kita bicara parasite ya, ini adalah kriminal yang ekstra luar biasa gitu. Parasite itu tindakan pembunuhan anak kepada salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Jadi tindakan ini sebenarnya terjadi sejak fenomena ini sudah lama terjadi Mbak. Jadi kalau ditanya apa sih faktor daripada seorang anak bisa membunuh orang tuanya? Orang membunuh orang tuanya biasanya yang terjadi orang dewasa, jadi di atas 18 tahun. Ini menjadi sorotan begitu besar di Indonesia karena anak-anak usianya baru 14 tahun. Penyebabnya nggak pernah tunggal, Mbak. Jadi penyebabnya itu kombinasi daripada beberapa faktor yang ada, yang tadi saya sebutkan. Nah ini biasanya ada semacam pembiaran, jadi akhirnya lama. Jadi buat saya faktor-faktor yang tidak pernah tunggal ini yang harus didalami untuk kita melihat apa sih motif dibalik daripada tindakan pembunuhan yang disebut dengan parasite ini. Oke, Mbak Novita mengatakan kan ini ada pembiaran ya, maksudnya kita juga sebagai orang tua mungkin perlu berkaca dari kasus ini, jadikan ini pembelajaran. Oke, pembiaran, kalau kita melihat MAS ini keluarga dikenal dengan keluarga cemara Mbak.
bahkan anaknya berprestasi, orang tuanya juga pekerjaannya bagus, ekonominya bagus, bahkan sang nenek pun dikenal sebagai orang yang ramah, suka membantu tetangga. Kita hampir tidak mencurigai lah bahwasannya keluarga ini mungkin ada masalah, konflik di dalamnya atau membiarkan. Nah, itu bagaimana supaya kita bisa sedikit peka begitu ya dengan perasaan anak kita mungkin atau kondisi yang sedang dialami anak kita. Apa yang mungkin orang tua juga perlu diperhatikan? Baik Mbak, saya tidak khusus, perlu juga sedikit koreksi, saya tidak khusus mengatakan bahwa ini dalam kasus daripada MAS 14 tahun, tetapi lebih kepada edukasi, bahwa kita harus lebih sensitif untuk mendengar anak-anak kita. Ada 3 hal Mbak, kalau saya sebagai psikolog anak gitu, yang 3 hal harus diketahui dan dipahami oleh orang tua, bahwa yang pertama, anak harus merasa bahwa dia itu dikasihi Mbak. Dia diinginkan, dia dicintai tanpa syarat. Jadi unconditionally love. Jadi bukan dengan persyaratan nilai kamu bagus, rasa sayang baru ada. Kamu habiskan makan, kalau anak masih kecil ya, batita atau balita, mama baru sayang. Tidak mau habiskan makan, rasa sayangnya hilang. Oke, yang kedua, anak harus tahu bahwa dia didengar, Mbak. Didengar dalam arti mungkin kalau sudah bicara di usia remaja ini dengan pergolakan peer pressure tadi yang saya katakan, kita diciptakan 2 telinga untuk mendengar lebih banyak, 2 mata untuk melihat lebih banyak, mengobservasi. Dan terkadang mulut ini kita bicara tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak memberikan contoh. Jadi didengar anak-anakmu. Lalu yang ketiga, anak dipercaya. Karena kalau 3 hal ini kita lakukan sebagai orang tua dengan terus hadir bersama mereka, memahami tahapan tumbuh kembang yang tidak mudah ini, yang tidak kita dapatkan pada saat kita muda di generasi X dan Y, ini berbeda sekali dengan zaman sekarang, Mbak. Generasi Alpha yang lahir di atas tahun 2010. Ini bisa dikatakan Ananda ini generasi pertama dari generasi Alpha. Jadi mungkin wake up call untuk kita semua, kita masih mendalami untuk kasus MAS 14 tahun, tapi buat saya, yang pertama jangan juga cemas secara berlebihan, akhirnya timbul ketakutan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Kasus ini adalah kasus luar biasa. Yang kedua, sebagai kita, refleksi, refleksi diri. Introspeksi terhadap mungkin ada gaya parenting otoriter gitu ya, menuntut banyak tapi tidak pernah hadir, hanya nuntut aja gitu, itu namanya otoriter. Yang kedua ada yang disebut dengan otoritatif, artinya kita nuntut banyak nggak apa-apa tapi kita hadir juga banyak, dan tentunya yang kita tinggalkan ada permisif, dan yang terakhir ada neglectful atau pengabaian. Jadi coba belajar dengan sosial media, dengan begitu banyak apps, bahkan gratis yang kita bisa pelajari. Anak membutuhkan waktu secara kuantitatif dan kualitasnya harus juga baik. Jadi pembelajaran buat kita semua, Mbak. Baik. Mbak Novi, kalau misalkan memang sudah ada tendensi bahwa anak ini kemungkinan ada perilaku-perilaku mengarah ke tersebut, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Kalau kita belum punya ilmu parenting untuk memahami gitu ya psikologi anak dan remaja, kalau buat saya jangan malu, jangan merasa bahwa bertemu dengan psikolog atau psikiater adalah sesuatu yang aib dan tabu. Ada stigma masih gitu ya, bahwa kalau ketemu dengan psikolog itu berarti punya ODGJ gitu. Tidak harus, sama dengan kita bertemu dengan dokter untuk kesehatan fisik. Kita butuh untuk general check up, kita butuh untuk bisa cek kondisi kesehatan kita secara berkala. Nah, begitu pula dengan kesehatan mental. Kalau memang tidak bisa sendiri, manfaatkan professional help dengan ketemu dengan psikolog. Tidak ada hal yang tabu dan aib, apalagi juga bisa memanfaatkan hotline yang sudah dibuka. Dan saya juga mendorong supaya sekolah punya hotline untuk anak-anak bisa bicara tentang tantangan, tekanan yang mereka hadapi, baik di sekolah maupun di rumah ataupun pertemanan. Dan identitasnya itu bisa confidential, dirahasiakan. Jadi anak-anak ini tahu dia tidak sendirian.
dia punya orang lain banyak yang peduli dan cinta dengan mereka. Karena kalau anak-anak, dari tambah lagi Mbak Priska, Zinska dan juga Mbak Putri, keunikan salah satu adalah menjadi anak tunggal. Kalau kita lihat MAS 14 tahun ini anak tunggal. Anak tunggal itu ada dua hal. Banyak orang pikir dimanjakan, ada juga yang katakan justru tuntutannya lebih tinggi. Ekspektasinya lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah kesepian, Mbak. Karena dia tidak punya orang lain, siblings gitu ya, saudara kandung yang bisa diajak bicara dari heart to heart. Jadi kalau buat saya, ini juga himbauan buat anak-anak remaja, orang tua yang mendengar di TV One ini, bahwa kalau kalian ada kecemasan, kalian khawatir dengan masa depan, kalian punya bahkan gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan tidur, minta pertolongan, nak. Ajak orang tua bicara. Kalau juga tidak bisa, coba minta pertolongan hotline. Kalau bahkan tante di sini, ibu di sini membuka untuk Anda bisa hubungi di IG, Instagram saya, kalian bisa bicara. Jadi kalian tidak sendirian. Jangan melakukan hal yang nanti Anda akan menyesal. Baik, Mbak Novita, mungkin terakhir Mbak Novita sedikit saja, ini kan tadi sempat disinggung juga ya soal anak tunggal, kemudian dia merasa kesepian. Nah, yang kita tahu informasi yang beredar ini dari pengakuan pelaku sendiri bahwa sebetulnya hubungannya dengan ayahnya sangat dekat. Justru ia mengasihani ayahnya karena yang selama ini banting tulang bekerja keras untuk membiayai keluarga begitu. Justru rasa kasihan itu yang kemudian ia akhirnya membunuh ayahnya. Ini kan sebenarnya tidak rasional, Mbak. Kita pengen tahu juga mungkin apakah ada gangguan. Ini bukan hanya soal MAS ya, tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, dia kasihan tapi menghabisi nyawa orang tersayangnya tersebut, apa yang terjadi sebetulnya? Apakah ada gangguan mental? Kemudian di usia 14 tahun sebetulnya bagaimana sih pola pikir mereka? Apakah memang belum cukup rasional begitu? Sangat bisa terjadi, Mbak. Ini kalau nonton gitu ya, film yang berdasarkan kisah nyata, Lyle dan Eric Menendez, yang lagi viral nih di Amerika dengan judul Monsters, Anda kalau lihat latar belakangnya mengakhiri nyawa kedua orang tuanya karena kasihan sama orang tuanya. Karena ingin mengakhiri penderitaan daripada orang tuanya yang membesarkan dia dengan susah payah. Bisa ada salah satu juga alasan di sini, gitu ya, karena kalau kita lihat dari Felicite itu orang tua bunuh anak, mengakhiri nyawa anak-anaknya karena merasa penderitaan anaknya tuh dia mau stop di sini, dan sebaliknya orang tua kepada anak kepada orang tua. Jadi kita harus dalami lebih dalam, tetapi faktor ini sangat bisa ada di dalam. Nah, ini butuh motif yang perlu didalami lagi dengan assessment dan dengan screening, Mbak. Saya juga mendapatkan beberapa masukan dari teman-teman dekatnya, dari SD, SMP, dan SMA lewat IG Instagram saya yang menceritakan bagaimana MAS selama yang mereka kenal ini bestie-nya, benar-benar teman baik dan tidak ada perilaku kekerasan dan bagaimana pertemanannya itu sangat baik sekali dan mereka sangat sedih sekali. Pesan-pesan kemarin saya sampaikan langsung dan dibaca langsung oleh MAS 14 tahun dan ini membuat dia senyum dan membuat dia juga sedih. Dan kami akan mengatur waktu untuk bertemu dengan sahabat-sahabat baiknya ini mungkin besok. Baik, terima kasih Mbak Novita Tandri selaku ahli psikologi dari pelaku MAS. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.